Boleh aku pinjam uangmu? Ya, Pak Jimin. Bulan lalu kau sudah pinjam uangku dan belum mengembalikannya. Sekarang kau mau pinjam lagi. Sentak Jansu, salah satu sahabat Jimin saat dia masih bekerja di perusahaan. Akan aku kembalikan sekalian nanti. Jansu sudah mendengus ke sana. Kembalikan nanti, kau bahkan tidak bekerja. Jadi uang dari mana yang akan kau kembalikan padaku? Tanya lelaki itu kelihatan sekali mengejek. Jansu ya, apa kau tidak ingat seberapa seringnya dulu aku membantumu? Jika mengenai hutang, kau bahkan masih punya hutang 2 juta won yang belum kau bayarkan padaku. Balas Jimin. Kau berniat menipuku dengan dalih hutang, padahal kau tidak ada niat untuk mengganti uangnya. Sentak Jangsu marah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku membahas hutangmu karena kau tidak mau mengerti keadaanku. Kau selalu datang saat waktu gajian tiba, seolah-olah meminta jatah uang padaku. Menyebalkan sekali. Balas Jangsu. Jimin dengan santai menatap Jansu di sana. Itu yang selalu kau lakukan padaku dulu. Sekarang begini saja. Jika kau tidak mau pinjamkan, aku akan menagih hakmu. Tolong segera bayar hutangmu. Sebuah pokok mentah Jansu daratkan pada wajah Jimin. Lelaki itu terbakar emosi karena merasa Jimin adalah seorang pengusik. Perkara di antara mereka tidak bisa dihindarkan. Sampai pada akhirnya, istri Jansu harus ikut turun tangan untuk melerai keduanya, hingga membuat Jimin pulang dengan keadaan wajah yang babak belur. Meskipun begitu, hanya ibunya saja yang merasa khawatir, sementara Sena tampak tidak peduli, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Ayo pergi ke rumah sakit, seru ibu Jimin panik. Tidak perlu bu, aku baik-baik saja. Balas Jimin sudah meringis kesakitan di sana. Baik-baik saja apanya? Kau terluka, katakan pada ibu, siapa yang sudah berani melakukan hal ini padamu? Jimin tidak menjawab, lebih memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Kau bahkan tidak peduli pada keadaan suamimu, dasar istri tidak berguna. Setidaknya berikan aku biaya agar bisa membawa suamimu ke rumah sakit. Wanita parubaya itu tampak sebal dengan Sena yang masih asik menonton siaran TV sembari memakan selat sayuran. Memangnya itu urusanku, balas Sena. Jangan cengeng buat Jimin, ibu juga jangan berlebihan. Itu bahkan hanya luka kecil. Kau sebut ini sebagai luka kecil? Apa kau ini buta? Wajah Jimin babak belur. Iya, benar. Itu hanya luka kecil. Bahkan tak sebanding dengan luka yang aku alami saat kehilangan 3 calon anak beserta dengan rahimku. Sudah seperti itu dan ibu bilang aku hanya sedang mendramatisir keadaan. Dasar gadis gila, sentak ibu Jimin marah. Pantas saja Tuhan menghukummu untuk tidak bisa memiliki keturunan lagi. Karena Tuhan tahu, sampai kapanpun, kau tidak pernah pantas disebut sebagai seorang ibu. Syukurlah Tuhan mengabulkan keinginanku untuk tidak diberikan seorang cucu yang berasal dari rahim kotormu. Ibu salah, Tuhan tidak sedang menghukumku, melainkan kalian berdua. Apa ibu sudah pikun jika aku adalah seorang ibu dari putri cantikku yang bernama Hena? Tanya Sena. Justru Tuhan tak sudi mengubah status Jimin dan ibu menjadi seorang ayah dan nenek. Lanjutnya yang membuat ibu Jimin tersentak. Hentikan Sena ya, jangan memperkeruh keadaan. Ujar Jimin sudah bosan mendengar pertengkaran dua wanita beda generasi itu hampir setiap hari. Rumah ini sudah terasa seperti sebuah neraka, namun salah satu di antara mereka masih tidak ada yang mau mengalah. Suruh ibumu saja yang diam, balas Sena. Kau lihat saja nanti saat putraku sudah mendapatkan pekerjaan baru dan kembali mapan. Aku pastikan keberadaanmu akan segera tersingkir oleh gadis lain yang lebih unggul dan tentunya bisa memberikan Jimin seorang keturunan. Sena sudah beranjak dari tempatnya duduk. Teruslah bermimpi indah bu, ucapnya sebelum pergi meninggalkan ruang tengah. Ibu Jimin berulang kali menghela nafas di sana, mencoba untuk mengontrol emosinya. Berikan aku uang tabungan kita sebagai modal. Aku ingin buka usaha. Usaha apa? Tanya wanita itu menyelidik. Ada seorang teman yang mengajakku membuka usaha gabungan.
Ibu Jimin sudah buang muka. Uangnya tidak ada. Jimin mengernyit heran. Apa ibu sedang bercanda? Tidak ada bagaimana. Sudah habis. Kau pikir selama ini kita makan pakai apa kalau tidak dari uang tabungan itu? Kita makan dari uang hasil kerja serabutan yang aku lakukan setiap hari. Seharusnya semua uang tabungan itu masih ada dan nyaris utuh. Balas Jimin menuntut penjelasan. Kau cari pekerjaan di perusahaan besar saja. Tidak perlu usaha skala. Dengan kata lain, Ibu Jimin menolak memberikan uang itu. Ibu sudah dengar alasan aku yang sudah tidak bisa kerja di perusahaan lagi kan? Tidak ada jalan lain selain membuka usaha sendiri. Ibu Jimin tidak menjawab dan segera pergi meninggalkan Jimin di sana. Jimin melupakan satu hal, yaitu sifat ibunya dalam memperlakukan uang. Uang yang sudah wanita itu pegang tidak akan bisa keluar kembali kecuali atas kesepakatan bersama. Karena tidak ada pilihan lain, Jimin melakukan pinjaman dengan jaminan mobil miliknya. Usaha yang dijanjikan akan segera rampung dalam 2 bulan ke depan. Nyatanya, hingga 5 bulan berlalu, masih berstatus dalam proses pengerjaan. 1 bulan kemudian, Jimin mulai menyadari jika ia sudah ditipu. Ketika tidak bisa menemukan temannya itu dimanapun, juga nomor ponselnya yang telah diblokir. Bisnis gagal dan Jimin harus rela kehilangan mobilnya. Satu-satunya benda berharga yang ia miliki untuk saat ini. Memikirkan hal itu, ibunya sampai jatuh sakit dan meminta Jimin merebut kembali mobilnya. Wanita parubaya itu bahkan tak segan-segan menyalahkan Jimin atas tingkah teledornya. Kembalikan semua uangku, Bu. Aku perlu menata hidup kembali, pinta Jimin. Itu uang ibu, bukan uangmu, balas ibunya sebelum pergi menjauh. Pandangan Jimin tentang ibunya segera berubah sejak menyadari jika selama ini hal yang ibunya prioritaskan hanyalah uang. Gagal, ditipu, merugi, dan jatuh terpuruk ada hal yang bisa terjadi dalam dunia bisnis. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Kau hanya perlu bangkit dan menjadikan apa yang sudah terjadi kemarin sebagai sebuah pelajaran untuk tidak lagi terjebak kedua kalinya. Nada bicara Sena memang terdengar ketus, namun Jimin dapat menangkap semangat yang istrinya itu berikan. Gadis itu bahkan membelikan Jimin makan malam dan beberapa botol soju untuk ia tekuk malam ini demi bisa menghilangkan beban pikirannya sementara waktu. Keputusan Yen resign dari perusahaan kala itu jelas membuat Jisoo merasa sedih karena selama ini mereka kemana-mana selalu berdua dan kerap kali berbagi cerita. Namun Jisoo juga ikut merasa bahagia melihat sahabatnya itu bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang damai bersama suami dan anaknya. Jisoo dan Yen masih sering saling bertemu di kafe milik Taehyung di akhir pekan, membicarakan gosip baru yang terjadi di perusahaan, juga membahas tumbuh kembang anak mereka masing-masing. Hyunsoo sudah berusia 6 bulan sekarang. Dia dekat dengan Yen, namun lebih lengket pada Taehyung seolah tidak terpisahkan. Lelaki yang dulunya paling anti dengan yang namanya anak kecil, kini sudah berubah menjadi sosok penyayang yang rela begadang untuk menemani sang anak. Jangan pergi kemana-mana sebelum Hyunsoo bangun, tita Yen setelah pagi menjelang. Gadis itu sudah beranjak dari ranjang dan membuka gorden kamar agar sinar hangat matahari pagi bisa masuk melalui celahnya. Dengan begitu, tak lama kemudian, Hyunsoo akan segera terbangun dengan sendirinya. Saat bangun dan tidak menemukan Yen di sebelah, Hyunsoo tidak masalah. Namun jika tidak menemukan Taehyung, dia pasti akan jadi rewel sekali. Memang anak apa? Mendapatkan jawaban berupa anggukan dari sang suami, Yen bergegas pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan setelah ia sedikit membersihkan diri di kamar mandi. Meskipun skill Taehyung dalam mengelola makanan dan minuman jauh berada di atas Yen, lelaki itu tidak pernah cerewet dengan apa yang istrinya itu suguhkan di atas meja makan. Justru Yen sendiri yang meminta Taehyung untuk berkata jujur jika memang ada yang terasa kurang. Taehyung akan menyampaikan dengan pemilihan kata yang baik, hingga Yen bisa menerima kritik dan saran itu dengan lapang dada. Taehyung ikut menyusul turun ke dapur 10 menit kemudian bersama dengan Hyunsoo yang sudah terbangun di gendongannya. Sayang, Hyunsoo minta ASI.
Ucap Taehyung memperlihatkan bayi mereka yang sudah hampir menangis karena merasa haus. Berikan terlebih dahulu, biar aku yang lanjutkan buat sarapan. Kau turun dari kamar sebelum sempat gosok gigi dan cuci muka? Tanya Yen heran. Taehyung menjawab dengan anggukan. Tapi aku sudah ganti popok Hyungso. Aku tidak sempat sikat gigi dan cuci muka karena takut dia rewel duluan. Kalau begitu pergilah ke kamar mandi terlebih dahulu, baru kemudian buat sarapan. Ian sudah mengambil alih Hyungso di sana. Taehyung menuruti ucapan sang istri. Sekilas melihat Hyungso dan Yen sudah duduk di sebuah sofa. Bayi mereka tengah memainkan bibir sang oma dengan jemari mungilnya sembari menikmati asinya. Yen sendiri sudah balas menggoda dengan memberikan gigitan kecil dan ringan pada jemari sang anak, hingga membuat Hyungso menyunggingkan senyumnya beberapa kali. Jika kala itu Yen tidak memirisan dari perusahaan, dia pasti akan kehilangan momen berharga seperti ini dan hanya bisa memberikan Hyungso ASI dalam botol. Padahal kedekatan seperti ini dapat menjalin hubungan ibu dan anak semakin erat. Ada sebuah ikatan batin yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ian sudah memberikan tepukan lembut di punggung Hyungso untuk membuat bayi itu sendawa, tapi Taehyung adalah ahlinya. Jadi ia mengambil alih Hyungso di sana dan meminta Yen untuk menikmati sarapannya terlebih dahulu. Sejak memiliki Hyungso, baik Yen maupun Taehyung tak bisa lagi melakukan banyak hal untuk dilakukan bersama. Segalanya jadi serba gantian, namun tidak masalah karena selalu ada Hyungso di antara mereka. Meskipun awalnya agak meragukan, namun pada akhirnya Taehyung mampu membuktikan jika ia adalah laki yang telah siap lahir dan batin menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Kenapa Hoseo tidak sakit hati ya? Gumam Taehyung yang membuat Yen mengernyit heran. Saat aku bilang, Rumi adalah makhluk kecil penuh dengan ingus. Lanjutnya yang membuat tawa ringan Yen pecah. Kalau seseorang mengatakan hal itu pada Hyungso, aku pasti tidak akan terima. Mungkin karena Hoseo pengertian. Lagi pula yang bicara seperti itu adalah seseorang yang kala itu belum pernah merasakan punya anak sendiri. Jadi Hoseo pasti merasa maklum. Jelas Yen. Bisa dibayangkan, namun masih tetap tidak bisa diterima oleh Kim Taehyung. Andai saja Jungkook yang bicara seperti itu mengenai Hyungso. Taehyung tidak akan segan-segan memiting kepala pemuda itu di ketiaknya sampai Jungkook meminta maaf secara tulus. Tidak ada yang salah. Seorang bayi memang makhluk yang kecil dan mereka juga beringus ketika terserang flu, ucap Yen dengan entengnya. Karena bagaimanapun keadaannya, kehadiran seorang anak tetaplah anugerah bagi kedua orang tuanya. Yen yakin bersama dengan Taehyung, ia bisa membesarkan Hyungso dengan sepenuh hati dan berlimpah kasih sayang. Taehyung meminta Jungkook keluar mengambil pesanan makanan mereka ketika para sahabat Taehyung itu kumpul bersama di kediamannya. Kenapa kau memberikan uang tip cukup besar pada kurir makanan itu? Tanya Jungkook sembari membawa pesanan jajangmyeon itu masuk ke dalam. Taehyung sedikit mengintip dari balik gorden, melihat sosok kurir itu yang kini sudah mengenakan kembali helmnya dan kemudian bergegas pergi menaiki motornya. Itu bentuk rasa terima kasihku pada jasa mereka, balas Taehyung. Tadi dia terlihat senang sekali dan berulang kali mengucapkan kata terima kasih. Syukurlah kalau dia merasa senang, gumam Taehyung yang sudah merangkul pundak Jungkook untuk kembali berkumpul dengan yang lain di ruang tengah. Taehyung sengaja tidak menampakkan diri setelah tahu itu adalah Park Jimin. Ia takut Jimin akan merasa tak nyaman, jadi Taehyung meminta Jungkook saja yang keluar dan ambil makanannya. Setelah sekian lama tak lagi bertemu, ternyata Jimin menjalani kehidupan yang seperti ini. Jimin bahkan sudah tak lagi peduli pada desakan ibunya yang meminta ia untuk segera mengenalkan gadis baru dan memiliki seorang keturunan. Rasa percaya diri lelaki itu sudah hampir menghilang seluruhnya. Lagi pula mana ada gadis yang mau bersanding dengan Park Jimin yang hanya berkejas serabutan. Justru ia mulai takut kehilangan Sena karena istrinya itu memiliki peluang besar untuk pergi dari sisinya dan memulai hidup yang lebih baik dengan lelaki lain. Apa gadis cantik ini yang akan berulang tahun? Tanya Yen dengan senyum ramah.
Kebetulan hari ini ia sedang mengunjungi toko kue suaminya dan membantu di sana karena Hyungso tampak bosan hanya di rumah saja. Anak laki-laki mereka yang saat ini sudah berusia 18 bulan itu kini tengah menikmati carrot cake bersama dengan sang apa di sebuah ruangan milik Taehyung. Gadis berusia 7 tahun itu tampak memiliki sifat pemalu, jadi ia lebih memilih bersembunyi di balik tubuh sang ibu alih-alih menjawab pertanyaan Yeon. Ini untuk Jimin, balasnya dengan senyum manis. Fakta yang sangat mengejutkan. Mungkin aku bertindak terlalu cepat untuk kembali menerimanya. Tapi satu hal yang pasti, sudah setahun ini, Jimin mulai menunjukkan perubahan yang baik terhadap kami. Dia tak lagi meminta uang saat mengantar Hena pergi ke sekolah dan juga ketika menjemputnya pulang. Meskipun kini hanya bekerja sebagai kurir pesan antar makanan, tapi Jimin sudah rutin memberikan sebagian besar gajinya untukku. Dia selalu minta maaf atas kecilnya nominal yang bisa ia berikan. Tapi Yena, sebagai seorang wanita, kau pasti mengerti, bukan nominal yang menjadi hal penting, melainkan niat dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Ian mengangguk setuju. Kepala rumah tangga memang sudah seharusnya bertanggung jawab, namun tidak semua lelaki bisa melakukannya. Aku sempat merasa bersalah dan mengaku jika aku pernah memohon pada Direktur Kim untuk memblacklist nama Pak Jimin dari hampir seluruh perusahaan besar. Di luar dugaan, Jimin tidak marah dan justru berkata jika tidak seperti ini, maka sampai kapanpun ia tidak akan pernah tahu siapa saja yang benar-benar peduli padanya. Hanya rasa kagum yang bisa Yeon gambarkan untuk sosok Sena yang sekarang. Sena tampak banyak tersenyum dan terlihat lebih bahagia. Daripada berlarut-larut dalam kesedihan, Sena lebih memilih untuk bangkit dan tak lagi jatuh terpuruk. Ini carrot cake yang dibuat suamiku untuk Hyungso anak kami. Rasanya tidak terlalu manis dan cocok untuk dimakan oleh anak-anak. Aku berikan sebagian untuk Hena, ucap Yeon setelah mengemas kue ulang tahun pesanan Sena. Terima kasih Hena. Hena pasti akan menikmati kuenya dengan baik. Balas Sena sebelum pergi meninggalkan toko kue. Intinya semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan, seburuk apapun masa lalu mereka jika mau berusaha untuk bangkit. Banyak dari orang di luar sana mengatakan jika sudah gagal dalam berumah tangga satu kali, maka seterusnya akan tetap seperti itu. Gagal dan gagal lagi. Yeon memiliki pikiran positif jika pernyataan itu sama sekali tak berdasar. Terbukti ia sekarang bisa hidup bahagia dengan Taehyung dan Hyungso. Tidak ada yang namanya salah jodoh, yang ada hanyalah jodoh sampai di sini. Daktir menuliskan Yeon dan Jimin hanya berjodoh selama 8 bulan lamanya. Setelah perceraian dan memulai kehidupan yang baru dan bahagia, Yeon berharap ia akan berjodoh dengan Taehyung untuk selamanya. Menikmati hari-hari bersama hingga kelak memasuki usia senja, dan hanya takdir dari Tuhan yang mampu memisahkan mereka.